Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah hajat-hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97 ada 5 syarat yang harus kita lakukan ketika kita berdoa supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama dalam segi makanan. Makanan dan minuman itu yang kita makan harus halal. Dan termasuk pakaian juga harus halal yang kita pakai dalam waktu berdoa. Dan untuk yang kedua yaitu meyakinkan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang ketiga, hatinya harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang nomor 4 yaitu isi-isi permintaan doanya tidak boleh berbentuk maksiat atau berbentuk dosa. Dan untuk yang kelima yaitu isi-isi doanya harus perkara yang mungkin. Jadi perkara yang tidak mustahil. Itulah 5 syarat ketika kita berdoa supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun adab atau tata krama dalam berdoa yaitu ada 7. Yang pertama yaitu memelihara waktu ijabah. Jadi seperti contohnya waktu sepertiga malam seperti itu, waktu di antara 2 khutbah Jum'ah seperti itu. Dan untuk yang kedua, berwudu dan sholat sebelum meminta atau berdoa, dan harus menghadap ke kiblat. Itu yang nomor 2. Dan untuk yang nomor 3 yaitu harus mengangkatkan kedua tangan. Itu adabnya seperti itu, ketika kita berdoa harus kita mengangkat kedua tangan. Itu salah satu tata krama atau adab dalam berdoa. Kemudian yang nomor 4, melakukan sholat sunnah taubah. Dan untuk yang kelima harus ikhlas. Dan untuk yang nomor 6 yaitu sebelum berdoa di awalan diawali dengan membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasallim. Kemudian baru kita berdoa atau meminta hajat-hajat kita. Dan kemudian diakhiri dengan bacaan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk yang nomor terakhir yaitu kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat-syarat berdoa dan adab berdoa yang ada di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan supaya hutang-hutang Anda cepat lunas, Anda segera mempunyai rumah, segera mempunyai mobil yang mewah, dan apapun hajatnya. Dengan amalan ini, hajat apapun cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala
Misalnya Anda mempunyai hajat ingin menjual rumah atau tanahnya, ingin segera melunasi hutang-hutangnya, maka para pemirsa bisa mengamalkan amalan ini dan semoga hajat-hajatnya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amalan yang akan kami bagikan pada kesempatan kali ini. Adapun tata cara mengamalkan amalan ini yaitu bisa diamalkan setelah sholat isya atau sholat subuh, atau bisa diamalkan setelah sholat tahajud atau sholat hajat. Adapun amalannya yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, arzaqi 'alallah. Bismillahirrahmanirrahim, amwali 'alallah. Bismillahirrahmanirrahim, duyuni 'alallah. Adapun artinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya pasrahkan kepada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, arzaqi 'alallah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Rahim, arzaqi, rizkiku ditanggung oleh Allah, arzaqi 'alallah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, amwali 'alallah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Rahim, yang Maha mengasihi, Maha penyayang, amwali 'alallah, harta-hartaku ditanggung oleh Allah. Dan untuk yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Rahim, hutang-hutangku ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada arzaqi, amwali, duyuni ini sudah komplit apabila Anda mengamalkan amalan ini untuk urusan duniawi. Jadi arzaqi ini, maksud dari rezeki ini kan tidak tentu berupa uang, berupa rumah, berupa mobil, itu enggak. Jadi rezeki itu bisa saja kita sehat, itu juga rezeki, mempunyai anak itu juga rezeki, anak yang baik-baik, anak yang soleh-solehah itu juga rezeki. Dan kemudian amwali ini yaitu harta. Itu harta yaitu yang berupa uang, berupa rumah atau mobil, seperti itu. Dan yang terakhir duyun. Duyun ini artinya hutang-hutang. Jadi duyuni artinya hutang-hutangku, semoga Allah segera bisa melunaskan hutang-hutang saya. Seperti itulah kira-kiranya. Demikian akhirul kalam. Wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.